Kali ini saya ingin sharing mengenai pentingnya belajar tata bahasa Inggris atau grammar. Ya tentunya ini pendapat pribadi. Bisa jadi pendapat saya ini tidak sama dengan pendapat yang lain. Tapi ini adalah sebuah pendapat kecil aja ya. Menurut saya grammar itu penting. Saya punya alasan seperti ini. Kenapa penting? Kalau kita bekerja dan pekerjaan kita itu bukan hanya sekedar untuk berkomunikasi lisan saja di kantor, atau hanya dipakai untuk kepentingan sosial atau sosial atau personal atau sosial, tentunya grammar ini bukan berarti nggak penting. Grammar ini tidak diprioritaskan lah, gitu. Bahasanya seperti itu, tidak diprioritaskan. Prioritasnya adalah bisa menggunakan bahasa Inggris, yaitu bisa mendengarkan, memahami, dan bisa mengkomunikasikan atau berbicara. Tetapi kalau kita sebagai seorang yang bekerja di sebuah perusahaan dan perusahaan tersebut multinasional atau sudah go internasional dan kita berkarir di situ, maka bahasa Inggris yang katanya grammar tadi itu menjadi penting, karena suatu saat kita diminta untuk membuat surat dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita sudah diminta bikin surat dalam bahasa Inggris, maka disitulah letak daripada grammar itu. Maka grammar itu memang resmi, formal, written language. Ya, written language. Jadi harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di ketatabahasaan bahasa Inggris, grammarnya Inggris. Nah, itu yang pertama. Jadi untuk karir bukan hanya sekedar berkomunikasi lisan, tetapi juga berkomunikasi secara tulisan. Di tulisan inilah grammar itu menjadi prioritas juga atau penting. Tapi kalau hanya untuk berkomunikasi biasa saja dan tidak begitu menggebu-gebu di karir, cukup dengan itu saja, berputar-putar di situ saja ya, bukan berarti nggak penting, tapi tidak diprioritaskan. Seperti itu. Dan lagi pula, apa sih salahnya belajar grammar? Saya beberapa membaca di literatur bahwa grammar itu adalah refleksi daripada diri kita. Semakin kita ini memiliki kepribadian yang tinggi atau pendidikan yang ya cukup lah, maka grammarnya itu akan juga cukup atau tinggi. Jadi ini menunjukkan strata juga. Dan seorang native speaker itu pun juga belum tentu mengerti tentang grammar ya. Mungkin kita lebih pandai, mungkin ya. Oleh karena itu, grammar ini sifatnya tidak spesifik miliknya native speaker, tidak ya. Tetapi juga sudah mengglobal. Mungkin grammar kita lebih tinggi levelnya daripada native speaker. Ya, tapi cara berbicaranya kita mungkin masih kurang, nggak bisa begitu. Atau kalau native speakernya itu berpendidikan, biasanya grammarnya pun juga tersusun rapi. Mengapa grammar itu penting ya? Grammar itu kan susunan dari kata per kata. Di mana letaknya subjek, di mana letaknya verb. Kalau di bahasa Indonesia sama ya. Kalau di bahasa Arabic language itu kata kerja dulu baru subjek.
fi'il dulu baru fa'il gitu ya. Fi'il itu verb, fa'il itu adalah subjek. Jadi fi'il dulu baru fa'il. Tapi kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama. Fa'il atau subjek dulu, kemudian fi'il atau verb. Itu baru dua saja, SV ya, subjek verb. Nah, nanti kalau susunannya bagaimana cara mengubah passive to active atau active to passive. Kemudian gerund as subject to infinitive as subject, apa bedanya? Itu kan di grammar. Karena maknanya berbeda. Misalnya saya mengatakan begini ya. Smoking is dangerous. Smoking is dangerous. Merokok berbahaya. Tidak ada unsur satu action di sini. Gerund itu kan membuat kata kerja yang jadi benda. Tapi kalau saya mengatakan begini, to smoke is dangerous. Merokok itu berbahaya. Merokok berarti to act ya, actionnya itu. Ya, mirip artinya. Tetapi kata to smoke ini ada mengandung unsur atau mengandung makna yang activate ya, aktif, mengandung makna aktif. Tetapi kalau yang gerund tidak. Gerund merokok gitu saja. Smoking. Tapi kalau to smoke, merokok, menghisap rokok, itu maksudnya. Itu dulu sementara. Insya Allah kita akan lanjutkan ya. Next time. See you.